Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk-Mu Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
merasakan penyertaan-Nya, mari katakan dengan sungguh. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya
haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berserah
Tuhan kami, Tuhan. Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
ketulusan hati kami Tuhan, yang percaya padamu. Lihat kami Tuhan, yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu. Karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat. Membawa kami untuk tetap berpengharapan. Membawa kami untuk tetap teguh. Menaruh iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami. Supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan nyata bagi kita pada sore malam hari ini. Karena saudara-saudara kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman. Itu sebabnya doa saya, kerinduan saya, mari kita sungguh-sungguh. Saya ingin saudara mengajak saudara untuk setiap kali dalam ibadah apapun, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Alkitab bilang seperti untuk Tuhan. Saudara ingat itu ya renungan saya di Eva minggu lalu. Lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati, segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi pada saat ini juga sebelum kita membaca dan mendengarkan uraian firman Tuhan ini, saya sangat berharap biarlah ada kesungguhan yang Tuhan lihat dalam hati kita. Sebab kesungguhan itulah saudara yang akan menentukan apakah malam ini firman Tuhan akan memberkati kita atau akan lewat begitu saja. Ya, saudara-saudara, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk kita membaca. Mari kita baca dari kitab Mazmur. Kita akan lihat Mazmur pasal yang ke-26. Mazmur pasal yang ke-26, mari saudara kita akan baca ayat 1 dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, saya tidak baca semua ya seluruh ayat itu sampai ayat 12. Tapi mungkin saya akan coba baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ya. Saudara perhatikan Mazmur 26 ayat 1 dan ayat 2 bunyinya begini. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab ayat 3 bilang, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita membaca khususnya di ayat yang kedua,
Saudara, seringkali ada orang merasa takut ya untuk merenungkan, menyatakan ayat 2 ini. Kan ayat ini juga saudara dipakai lewat sebuah pujian ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Jadi saudara-saudara, orang lalu berkomentar begini. Berani-beraninya ya kita ngomong, Tuhan uji saya ini, Tuhan selidiki saya ini. Saudara-saudara, kesannya orang nggak berani ngomong gitu karena sadar, aduh, kalau Tuhan menguji kita, ditesnya kita, kemurnian hati kita, pasti katanya kita didapati, saudara, hal-hal yang nggak beres. Nah, kalau kita didapati hal-hal yang nggak beres, kita takut akan ada konsekuensinya, ada akibatnya yang bisa kita terima. Tetapi saudara, pada malam ini saya ingin ajak saudara coba renungkan secara sederhana, yaitu tentang sebuah pengujian hati, pengujian diri, ketulusan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara saya mau tekankan ini? Sebab begini saudara, kadang-kadang ketulusan dengan apa orang bilang tulus dan bulus itu cuma beda T dan B, katanya gitu. Jadi seringkali ketulusan yang saya sampaikan, yang saya ungkapkan lewat kata-kata saya, itu di belakangnya itu ada sesuatu yang mungkin kecil, ketidaktulusan. Contoh nih saudara ya, contoh saya pernah mendengar sebuah obrolan. Obrolan saudara tentang ya 2 orang anak Tuhan, mereka adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Mereka ngobrol, lalu mereka merencanakan satu acara lah, kegiatan. Nah, dalam obrolan itu, saudara-saudara, pokok pembicaraan gini, kira-kira siapa ya yang akan kita libatkan dalam acara ini? Nah, saudara-saudara, terjadilah diskusi begitu, saudara. Nah, salah satu kalimat yang ada dalam obrolan itu, ketika salah satu pihak berkata gini, coba kita libatkan si A, si B, si C, dan seterusnya. Lalu saudara temannya ini menjawab gini, kok kenapa dia ya? Kenapa bukan tim kita saja? Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak berkata oh orang ini gimana. Tapi kita perlu hati-hati nih. Sekali lagi saya katakan, kita perlu hati-hati ketika kita menjawab itu. Memang orang itu mungkin menjawab seperti itu, dia bisa beberkan datanya. Oh orang yang tadi si A, si B, si C, D itu kurang baik rohaninya. Oh dia skillnya kurang. Oh dia mungkin punya kelemahan-kelemahan. Bukankah kita ini ingin memberikan yang terbaik begitu saudara? Saudara, mungkin itu argumen yang bisa dikemukakan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, apakah benar saudara argumennya seperti itu? Itu didasari dengan sebuah ketulusan. Nah disinilah saya bilang perlunya kita menguji diri kita. Disinilah perlunya kita benar-benar melihat diri kita secara objektif sebagaimana adanya. Bapak Ibu saudara sekalian, satu hari saudara ada sebuah acara. Ada sebuah acara saudara yang memerlukan seorang pelayan Tuhan untuk berkhotbah. Waktu itu saya kumpul dengan beberapa rekan hamba Tuhan. Mungkin ada 3 atau 4 orang. Nah saudara-saudara, lalu pimpinan ini saudara dia bilang begini sama saya. Oke, nanti dalam acara itu Ferry kamu khotbah ya, kamu yang sampaikan firman Tuhan. Nanti si A si B tugas ini dan itu. Saudara, ini memang peristiwa sudah lama gitu ya. Saudara, waktu saya dengar itu, saya bilang begini spontan. Saya bilang, Om, saya bilang, kenapa saya yang harus khotbah? Bukankah mereka ini lebih senior dari saya, teman-teman yang ada di situ? Kenapa harus saya? Saudara, yang saya mau bahas begini. Ketika saya ngomong begitu, kedengarannya, kelihatannya, saya rendah hati. Tapi jujur saya berkata, ada sesuatu di dalam hati ini, satu kebanggaan. Oh, berarti saya nih yang dipilih, saya nih lebih baik dibandingkan mereka. Saudara-saudara, itu tidak baik loh saudara. Ini yang saya bilang sering kali terjadi. Nah, ingat saudara, kita ini nggak ada apa-apanya. Saya sering katakan bahkan di LP hari Jumat beberapa yang lalu, saudara ketika saya cerita tentang
saya dapat undangan diminta untuk mengisi 2 sesi dalam acara Doulos Camp. Bagaimana persiapan yang saya lakukan. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang nggak benar di mata Tuhan. Nah, jadi maksud saya, saudara, kita harus berani membuka diri nih, terhadap Tuhan. Bahkan kita minta biarlah Roh Kudus itu benar-benar memeriksa hati kita. Kita harus berani, kita harus belajar. Dengan demikian, saudara, kita ini kan jadi dikoreksi, dikasih masukan, diberesin gitu. Oh, kamu nggak benar nih. Ini ada yang kotor di sini, ini ada cacat di sini, diperbaiki. Nah, jadi saudara-saudara, menurut saya, ketika kita takut untuk menyatakan Mazmur ini, ketika lagu pujian yang dinaikkan lewat dengan Mazmur ini, lalu kita nggak berani seperti yang mengucapkannya, menurut saya itu kurang tepat, saudara. Kita mau benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang mengizinkan Roh Kudus untuk membersihkan diri kita. Melihat, mengetes, menguji kemurnian diri kita ini sampai sejauh mana. Nah, saudara, oke, mari coba kita perhatikan. Saudara, jadi Daud dalam ayat 1 dia bilang begini, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Jadi ada sebuah permohonan yang Daud minta. Dia bilang, Tuhan berilah keadilan kepadaku. Saudara-saudara, ada satu permohonan ini tentu kan harus ada dasarnya. Umpama saudara datang sama saya karena saudara ribut katakanlah dengan seseorang, ada 2 orang datang. Lalu saudara cerita dan saudara berkata, Pak Gem tolong, coba Pak Gem lihat nih kasus saya ini, persoalan saya, coba sampaikan dengan adil-adilnya. Saya yakin saudara, ketika saudara minta saya untuk menyatakan itu, paling tidak saudara punya sebuah keyakinan gitu kan, bahwa ketika saya adili saudara, saya tanya, saya periksa, saudara secara tidak sadar saudara punya keyakinan, saya nggak takut, saya berani, karena memang saya benar. Pasti Pak Gem akan berkata, ya saya benar, dia salah. Mungkin begitu saudara. Ini alur logikanya kan seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, Daud dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan berikanlah kepadaku itu keadilan. Ya. Kenapa saudara dia minta keadilan? Saudara, ada banyak mungkin pergumulan hal-hal yang tidak menyenangkan saudara yang dia alami. Jadi saudara dia coba melihat kenapa ya kok seperti ini. Nah, saudara-saudara, menariknya begini. Dia tidak menyalahkan Tuhan ketika dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan, saya kan sudah hidup benar, saya sudah hidup tulus, saya sudah hidup berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kok kenapa ya saya mengalami kesusahan ini? Kenapa saya mengalami penderitaan ini? Kenapa saya mengalami kegagalan? Kenapa saya mengalami kebangkrutan? Dan seterusnya. Dia tidak menyalahkan begitu. Tapi saudara dia mulai berpikir, kenapa ya? Kok saya minta keadilan nih? Saya sudah lakukan semuanya itu. Kok sepertinya masih ada yang nggak pas gitu, saudara. Nah, disinilah keterbukaan dari Daud yang menurut saya perlu kita contoh. Saudara-saudara, sejeli-jelinya kita, sejujur-jujurnya kita terhadap diri kita sendiri, kadang-kadang kita masih tersamar, saudara. Ada sesuatu yang ya kita nggak jujur lah. Mungkin boleh saya bilang begitu. Nah, itu sebabnya kita perlu berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, ujilah saya. Dalam arti biarlah kiranya penilaian itu datang dari Tuhan. Biarlah keputusan itu datang dari Tuhan. Bukan hanya dari diri kita, bukan juga dari sekitar kita. Saudara-saudara, keputusan teman-teman kita mungkin sangat dipengaruhi oleh kedekatan kita. Kalau saudara dekat dengan saya, saudara mendukung saya, pasti keputusannya saudara akan membela saya. Tapi saudara yang katakan mungkin tidak suka dengan saya, tidak dekat dengan saya, ya bahkan mungkin menjadi kontra dengan saya, walaupun faktanya saya benar, saudara akan mencari cara untuk berkata, Pak Gem nggak benar. Nah, jadi saudara, Daud dia coba minta nih sama Tuhan. Kenapa dia mintanya sama Tuhan? Saudara, yang pertama begini. Tuhan tuh pasti adil. Keadilan Tuhan itu tidak bisa dibantah. Ya.
Ketika dia berkata A, keputusannya A atau keputusannya B, itu keputusan yang adil. Jadi dia tidak pernah katakan gini, sebetulnya kita nggak layak, tapi Tuhan udahlah nggak apa-apa, oke saya ngerti gitu kan. Kamu layak kok, kamu baik. Nggak gitu, saudara. Keputusan Tuhan itu mutlak. Ketika dia berkata A, ya A. Ketika dia berkata B, ya B. Ketika dia berkata kita salah, ya kita salah. Ketika dia berkata kita benar, kita benar. Nah, di sini kita perlu mengerti keputusan yang seperti inilah yang harusnya menjadi kerinduan kita. Jadi bukan hanya kata-kata yang menyenangkan telinga kita. Kata-kata yang hanya senang kita dengarnya. Kenapa? Karena kita dibilang baik, kita dipuji begini begitu, begini begitu. Saudara-saudara, justru seringkali kan kata-kata, kalimat-kalimat yang seperti itu bisa menghancurkan kita. Banyak orang jatuh, banyak orang hancur karena orang-orang di sekelilingnya ini, saudara, tidak berani menyatakan kebenaran. Orang-orang di sekelilingnya hanya yes man, asal Bapak senang. Dan bahaya sekali. Saya berharap dan saya mau belajar gitu, saudara. Saudara yang mendukung pelayanan saya, jangan sungkan untuk bicara dengan saya gitu. Kalau saudara dapati hal yang tidak tepat yang saya lakukan, yang saya putuskan, mari datang kita bicara empat mata. Nyatakan itu kepada saya. Sejauh ini menurut saya, ya saya cukup terbuka lah begitu saudara ya. Boleh saudara sampaikan masukan-masukan. Mungkin itu nggak pas gitu kan. Saudara rasa bisa melukai saya, nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita harus belajar gitu sudah. Belum tentu yang saudara sampaikan itu salah, bisa jadi itu sebuah fakta kebenaran yang harus saya terima dan mengubah saya. Daripada saudara berkata, oh nggak apa-apa, baik semua, itu kan sama saja menjerumuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sikap untuk dikoreksi, sikap untuk kita diuji, ini harus kita miliki. Tidak mungkin akan terjadi sebuah kemurnian kalau kita ini tidak siap untuk diuji. Sekali lagi saya katakan, dari mana kemurnian itu kita peroleh, kita dapatkan kalau kita tidak pernah mau untuk menerima ujian-ujian itu. Nah, jadi saudara-saudara, kita perlu membuka hati untuk benar-benar mengizinkan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus itu menguji kehidupan kita. Wah, takut Pak, pasti saya nggak benar. Nah, justru itu kan maksud saya dengan katakan kita membuka diri untuk kita diuji, itu berarti kan Tuhan lihat ada sebuah kerinduan di hati kita, dalam hidup kita. Kita ingin menjadi umat yang benar, umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan coba periksa diri saya. Merasa sih saya sudah benar, tapi saya mungkin tidak melihat secara jujur, atau masih ada hal-hal yang tertutup yang tidak terjangkau oleh pikiran saya, oleh perasaan saya. Tapi Tuhan kan tahu. Nah, saudara-saudara, jadi kerinduan ini harus kita benar-benar ada, kita miliki. Kalau tidak, saudara, saya khawatir kita ini merasa diri paling benar, padahal kita nggak benar, ya. Banyak tuh saudara. Nanti hari Jumat di Eva itu, saya ingin bicara tentang seorang yang istilah anak-anak sekarang GR lah begitu saudara. Wah, merasa oke nih dirinya, tapi sebetulnya saudara bukannya seperti itu. Ya, nanti saya sampaikan itu di hari Jumat ya. Saudara, tapi mari bukalah hati kita. Izinkanlah Roh Kudus untuk senantiasa meneropong, melihat kehidupan kita ini. Sudah lurus belum? Sudah benar belum? Nah, ini pasti akan menolong kita. Memang gak enak, saudara. Saya tahu ketika Tuhan bilang, kamu gak benar di sini. Kamu gak benar di sini. Hatimu bengkok motivasimu salah. Kamu tuh tidak layak di situ. Bisa jadi seperti itu, saudara. Tapi saudara tahu, setiap koreksi, teguran, ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah maksud Tuhan mempermalukan, tidak pernah maksud Tuhan itu menghancurkan kehidupan kita, tidak pernah. Dia ingin justru supaya kita ini keluar benar-benar sebagai emas murni. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan apa yang menjadi permintaan Daud ini, dia bilang, ujilah aku Tuhan. Nah, saudara, dia bukan hanya ngomong begitu saja.
Tapi kita lihat ada tindakan-tindakan yang dia lakukan. Saudara-saudara, ayat 3, dia bilang begini, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jadi saudara-saudara, ketika kita berkata Tuhan uji lo ini, saudara-saudara, artinya di sana juga udah ada sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Tuhan nilai nih, Tuhan uji nih. Ini kira-kira soal, ya kalau kita gambarkan anak sekolah lah. Ini soal ujian ini sudah saya kerjakan, saya isi. Sekarang Tuhan lihat, kira-kira betul atau tidak nih? Coba Tuhan perhatikan yang saya buat ini. Saudara-saudara, itulah Daud. Jadi ketika dia bilang, ujilah aku Tuhan, itu bukan berarti dia cuma duduk diam. Enggak, ada sesuatu yang sudah dia kerjakan. Dia bilang, mataku itu tertuju kepada kasih setiamu. Saudara, ini kalimat menurut saya sangat bagus nih ya. Kalau dia bilang mataku itu tertuju, dia bilang kepada kasih karunia Tuhan. Kenapa? Daud ngerti, Daud benar-benar sadar ketika dia bilang uji aku Tuhan. Dia tahu kepada siapa, pribadi seperti apa yang olehnya dia minta untuk menguji dirinya. Maksud saya begini, saudara. Umpama saudara datang sama saya, Pak Gam, coba kasih masukan, kritikan buat saya. Saudara, bisa jadi, karena saya nggak suka sama saudara, kritikan itu wah tajam pedas. Tapi dasar saya menyampaikan itu semua, mungkin memang benar itu faktanya. Tapi saya sampaikan itu karena saya tidak suka dengan saudara. Jadi kesannya, intonasinya, saya sampaikan fakta-fakta itu untuk menekan, menghancurkan hidup saudara. Itu bisa terjadi kepada manusia kan begitu, saudara. Tetapi kalau kita meminta Tuhan yang menguji kita, Daud sadar Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, Allah yang penuh dengan kasih setia, dengan anugerahnya. Jadi apa yang Tuhan nyatakan, koreksi-koreksi, teguran-teguran, pembersihan-pembersihan Tuhan lakukan, dia tidak pernah lakukan itu untuk mempermalukan, menghancurkan, membinasakan kita. Tidak pernah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari biarlah hati ini tetap juga tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Daud benar-benar sadar, dia benar-benar mengerti bahwa Allah yang dia minta untuk mengoreksi, menguji kehidupannya, itu saudara benar-benar Allah yang penuh dengan kasih karunia. Koreksinya, tegurannya, segala macam yang dia lakukan itu bermaksud, bertujuan untuk kebaikan kita. Nah saudara, lebih lanjut, kesadaran itu, itulah yang mendasari, mendorong Daud juga untuk berlaku dan berhidup dengan baik. Dia bilang kalimat berikutnya, aku hidup, dia bilang, di dalam kebenaranmu. Jadi Daud benar-benar menjalani satu kehidupan yang berpegang teguh kepada kebenaran. Apa berarti Daud nggak pernah salah? Pernah, saudara. Ya kita tahulah, saudara, Alkitab mencatat dosa-dosa Daud juga mengerikan. Tapi saudara, kita lihat ada sebuah tindakan, ada sebuah upaya keseriusan. Ya, di dalam dia menjalani hidup sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi saudara perhatikan di sini, kita minta supaya Tuhan menguji kehidupan kita karena kita tahu segala sesuatu yang dia buat itu adalah baik demi kebaikan kita, demi kemajuan kita, demi kesuksesan kita, dan juga demi hal-hal yang baik bagi kita. Nah itu sebabnya saudara, kita lihat Daud berkata, nah Tuhan coba lihat aku ini. Aku benar-benar dia bilang hidup di dalam kebenaranmu. Jadi ada kesungguhan, ada keseriusan. Nggak main-main gitu. Bagaimana dia berpegang teguh, bagaimana dia benar-benar punya prinsip kehidupan yang kuat di dalam Tuhan itu. Nah ini yang kadangkala saya jarang temui di dalam kehidupan orang-orang Kristen zaman sekarang. Tidak semua memang saudara, tapi ada banyak orang Kristen hanya ya yang penting datang ke gereja gitu kan. Ya di dalam gereja juga tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan. Saudara-saudara, saya katakan dengan sungguh, janganlah jadi orang Kristen yang seperti itu.
Tapi mari memiliki sebuah tekad, kesungguhan, saya akan hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan itu bukan hanya sebuah pernyataan, tapi ada tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan. Apa yang Daud bilang? Ayat 4 dia bilang begini. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang-orang munafik, aku tidak bergaul. Ayat 5 dia bilang, aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Saudara, ini sebuah tindakan nyata yang menunjukkan dia itu benar-benar menjaga hidupnya berjalan di dalam kebenaran. Jadi bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sebuah kalimat-kalimat pemberi semangat gitu saudara. Ayo saudara, hidup dalam kebenaran. Amin, bukan cuma sekedar begitu. Tapi itu direnungi, diresapi, lalu diaplikasikan, dikerjakan, dilakukan. Apa yang Daud lakukan? Dia menjaga pergaulannya, saudara. Dia benar-benar menjaga pergaulannya. Kepada siapa dia bergaul, kepada siapa dia bersahabat, itu benar-benar dia perhatikan. Saudara-saudara, kerusakan-kerusakan moral seseorang, seringkali saudara itu disebabkan karena salah pergaulan. Saya kenal seseorang, saudara, ketika dia baru datang, baru saya ketemu, saya tahu saudara dia bukan asli orang sini gitu. Saudara, saya lihat orangnya baik, orangnya rohani loh saudara. Wah, ke gereja rajin begitu saudara. Pokoknya hidupnya baiklah di mata saya, paling enggak begitu minimal. Ya sikapnya, sopan santunnya baik sudah. Tapi saudara-saudara, berjalanlah waktu gitu. Kurang lebih mungkin saya melihat mulai ada perubahan itu setengah tahun kemudian. Saya lihat kata-katanya sudah mulai berubah, mulai kasar, mulai ada kata-kata kotor. Sikapnya mulai berubah. Bukan lagi menunjukkan satu pribadi yang baik, yang rohani. Seperti itu yang saya lihat. Makin merosot, makin merosot. Saudara-saudara, saya pernah ingatkan dalam arti, ya datang lalu saya ngobrol gitu kan. Tapi saudara, ada perubahan yang kelihatan oleh mata saya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Selidik punya selidik, saudara, ternyata ketika dia baru sampai, katakan saudara, di tempat yang baru itu, dia saudara-saudara masih murni kan? Tapi ketika dia mulai bergaul dengan teman-temannya dan ternyata pergaulannya itu salah. Kenapa salah? Dia bergaul dengan orang-orang yang memang salah, orang-orang yang tidak benar. Dan itu menggerus tuh saudara, menggerus kesetiaannya, kesungguhannya, imannya, saudara, karakternya mulai diwarnai oleh hal-hal yang tidak benar. Nah, jadi saudara-saudara, sebagai sebuah tindakan menyatakan bahwa kita mau hidup dalam kebenaran, perhatikan pergaulan saudara. Jangan sampai salah bergaul. Kita boleh kenal dengan semua orang di dunia ini, tapi kita harus memilih dengan siapa kita harus bergaul. Kita boleh kenal semua orang di muka bumi ini, tapi kita harus memilih dan menetapkan siapa yang pantas untuk kita jadikan seorang sahabat. Saudara-saudara, Alkitab bilang seorang sahabat itu adalah orang yang setia bukan pada waktu kita ada dalam puncak kehidupan kita. Tapi pada waktu kita di bawah, dia ada tetap bersama kita. Seorang sahabat itu bukan hanya orang yang sekedar berkata-kata yang menyenangkan telinga kita. Mungkin saudara, kata-katanya tajam, mengoreksi kita, menegur kita, memberikan arahan. Itulah sesungguhnya sahabat yang sejati. Nah, saya bersyukur Alkitab bilang Yesuslah sahabat sejati kita. Kepada murid-muridnya dia bilang, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai seorang hamba. Hamba gak ngerti apa-apa. Tapi kamu adalah sahabatku. Karena aku sudah membukakannya. Telah memberitahukan segala sesuatu kepadamu. Sahabat seperti ini yang kita butuhkan. Yang mau membuka seluruh hidup kita. Mengoreksi kehidupan kita. Mengarahkan, memberikan teladan contoh. Jadi saudara-saudara ingat itu ya. Pilihlah teman-teman pergaulan yang baik. Lalu ayat 5 juga dia bilang begini. Aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Saudara tahu benci ya? Ya kita mungkin pernah mengalami yang namanya benci kepada sesuatu, kepada seseorang atau kepada apa. Rasanya gak mau kita dekat-dekat.
Rasanya kita nggak mau lagi lah, katakan bergaul akrab dengan orang-orang itu. Nggak mau, karena kita benci. Jangankan untuk duduk, makan bareng, jalan bareng gitu sudah. Karena kebencian itu kan membuat kita, dia dekat-dekat kita menghindar. Ya. Saudara-saudara, apalagi untuk kita mendekatkan diri. Enggak. Artinya begini yang saya mau bilang. Ketika Daud pakai kata benci ini, itu ingin menunjukkan kesungguhan, keseriusannya, bahwa dia benar-benar menjauhi hal-hal yang akan mengotori kehidupannya. Jadi ada sebuah tindakan ketika dia berkata, aku benar-benar hidup pengen benar Tuhan. Dan ini yang aku lakukan. Aku pilih teman-teman siapa orang-orang yang jadi sahabatku. Kepada siapa aku harus bergaul. Dan aku benci, nggak setuju. Aku tidak mau berkecimpung, aku tidak mau larut di sana, aku tidak mau bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, disinilah sikap yang tegas memang kita perlukan. Kadang-kadang saya melihat ada satu budaya kita, orang bilang ada rasa nggak enak. Ada rasa, aduh kalau saya tidak ikut, kayaknya saya nggak menghormati, saya tidak menghargai. Bapak Ibu, saudara sekalian, toleransi boleh, ya, tapi jangan kebablasan. Toleransi itu boleh, tapi kita tahu batasannya. Sampai sejauh mana batasan toleransi itu? Saudara, ini harus benar-benar muncul dari hati kita. Lalu ayat berikutnya, ayat 6. Ayat 6 dia bilang begini, aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Saudara, ini kaitannya dengan Tuhan. Ya. Artinya dia benar-benar menjaga kehidupannya itu benar-benar bersih. Jadi saudara, arti cuci tangan ya, katakan aku membasuh tanganku. Itu sebagai sebuah simbol pada waktu itu menunjukkan ada sebuah niat nih, kesungguhan yang memang sudah aku lakukan. Ini buktinya, aku membasuh tanganku itu sebagai sebuah pernyataan bahwa aku benar hidup sebagai orang-orang percaya, hidup sebagai orang-orang benar itu di hadapan Tuhan. Dan dikatakan berjalan mengelilingi mezbahmu sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi saudara lihat, orang yang hidup dalam kebenaran, dia menjaga kehidupannya, berada di dalam kekudusan dan senantiasa berjalan di sekitar Tuhan, berjalan bersama-sama Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kiranya ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Saya sebetulnya masih pengen melanjutkan mengupas ini, tapi tentu waktu kita terbatas ya. Tapi mari, saya harap saudara, biarlah kita mau terbuka, kita mau berkata, Tuhan uji aku. Lihat aku Tuhan, periksa aku. Jangan-jangan ada yang gak beres dalam hidupku ini. Saudara, Tuhan mau kok, bukan untuk menghancurkan kita. Dan ketika kita bicara seperti itu, kita tahu ada sebuah langkah-langkah yang kita lakukan. Kita hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar slogan, tapi sesuatu yang nyata kita lakukan. Tidak kepada semua orang kita bergaul. Kita boleh kenal, tapi kita tidak bergaul. Kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kita menyatakan kebenaran bahwa kita tidak setuju, kita tidak suka, kita benci akan hal itu. Dan saudara-saudara, sebaliknya kita senantiasa hidup di sekitar Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara lihat, ketika kita ada dalam kehidupan yang seperti itu, saya percaya ada dua hal yang pasti terjadi. Ada impartasi dari Tuhan terhadap hidup kita. Artinya ada transfer dari Tuhan. Kekudusannya, karakter-karakter Tuhan akan menyerap dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan berkati kita. Tuhan lindungi kita. Tuhan jagai kita. Dan Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Itu keyakinan saya. Itu sebabnya, mari biarlah setiap kita ambillah sebuah keputusan hari ini. Saya ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Karena kami boleh kembali mendengar kebenaran firman. Biarlah firman ini boleh memberkati kami. Menggema dalam hidup kami. Membawa kami dalam hidup kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti Eva pada malam hari ini. Pribadi-pribadi diberkati, keluarga mereka diberkati.
anak-anak mereka diberkati, suami istri, orang tua dalam nama Yesus diberkati. Hidup rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan bisnis mereka di dalam nama Yesus diberkati. Dan biarlah dengan semua berkat-berkat yang mereka terima daripadamu, mereka mengerti bahwa mereka juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami yang sudah Tuhan nyatakan lewat ibadah Eva pada malam ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang minggu ini. Acara LP hari Jumat, acara youth, bahkan ibadah minggu yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Roh Kudus juga bekerja menyatakan segala sesuatunya kepada kami. Urapi hamba-hambamu, urapi pelayan-pelayanmu semua. Bahkan seluruh bidang yang ada yang dibentuk dalam gereja ini. Dalam nama Yesus turunkanlah kekuatan hikmat untuk berjalan, bergandengan tangan, saling menopang, saling menguatkan untuk mencapai tujuan dan kehendak Tuhan atas gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ya, nanti hari Jumat ada lembah pujian jam 6 sore. Pelayan-pelayan Tuhan saya undang hadir ya. Mari hadir, kita sama-sama menyembah Tuhan. Hari Sabtu anak-anak muda lakukan juga dengan baik ya ibadah itu jam 6 sore. Hari Minggu saudara ibadah jam 8 pagi yang pertama, jam 10 ada ibadah anak-anak, jam 5 sore ada ibadah umum kembali ya. Minggu depan kita akan kembali bertemu dalam acara Eva ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.